Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Minggu 27 Desember 2020. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Wens Edi MGL dari Maumere. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta Fresh Juice dimanapun Anda berada, hari ini kita merayakan Pesta Keluarga Kudus. Apa yang membuat sebuah keluarga menjadi kudus? Itu pertanyaannya. Pada Pesta Keluarga Kudus hari ini kita tentunya mengenangkan keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef. Dan kita tahu dari cerita-cerita
seputar kelahiran Yesus, keluarga kudus ini bukan keluarga yang bebas dari masalah. Keluarga kudus ini ditimpa berbagai macam masalah sejak awal. Mulai dari kehamilan Maria yang dikandung dari Roh Kudus, lalu kemudian kegalauan Yosef ya, yang berpikir mau menceraikan Maria secara diam-diam setelah dia mengetahui bahwa calon istrinya ini mengandung di luar nikah, mengandung dari Roh Kudus. Ya. Lalu kemudian mereka harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem, dan tentunya di Bethlehem tidak dapat tempat karena memang keluarga besar Yosef pasti tidak akan menerima Maria. Ya. Akhirnya Yosef dan Maria terpaksa harus mencari tempat seadanya, dan akhirnya karena tidak ada yang menerima dia, mereka lahir di kandang. Yesus dilahirkan di kandang, ya. Dan bukan saja berhenti di situ, tetapi kemudian kita tahu nanti ceritanya Yosef kembali mendengarkan malaikat yang hadir dalam mimpi dan mengungsi ke Mesir, lalu kembali lagi. Ya. Suatu perjalanan keluarga kecil yang penuh masalah, banyak sekali masalah sejak awal. Tetapi yang membuat mereka menjadi panutan kita tentunya adalah iman seorang Yosef. Ya. Dalam bacaan-bacaan suci hari ini, kita mendengar dari bacaan pertama tentang iman Abraham yang tetap teguh pada janji Tuhan bahwa dia punya keturunan yang banyak. Ya. Lalu dalam bacaan kedua juga diceritakan tentang iman Abraham. Dan di hari pesta keluarga kudus ini saya mau fokus tentang iman seorang Yosef. Ya. Seorang laki-laki sederhana, masih keturunan garis keturunan raja, tetapi dia menjadi tukang kayu, seorang tukang kayu, dan dia dipercaya menjadi bapak asuh Tuhan sendiri. Ya. Paus Fransiskus mencanangkan tahun ini sebagai tahun Santo Yosef, mulai dari pesta Maria dikandung tanpa noda tahun 2020 ini sampai tahun depan pada pesta yang sama baru berakhir, tahun Santo Yosef. Agaknya menjadi sangat langka, sangat jarang seorang laki-laki seperti Santo Yosef yang menerima menghadapi segala macam persoalan tanpa mau membesar-besarkan masalah. Padahal Yosef sebenarnya punya hak untuk menuntut Maria ataupun menghukum dia, tapi dia tidak. Yosef bukan tipe orang seperti itu. Dan Yosef adalah seorang yang lembut, yang tidak mau mencari banyak persoalan sebenarnya, ya. Tetapi yang paling penting yang saya mau soroti adalah bagaimana ketaatan Yosef kepada Tuhan. Ya, dalam cerita awal kelahiran Yesus, kita selalu mendengar bahwa malaikat Tuhan datang lewat mimpi kepada Yosef. Lalu setelah bangun dari tidur, Yosef serta-merta melakukan apa yang diperintahkan malaikat dalam mimpi itu, ya. Bagaimana seorang iman seorang Yosef, yang mendahulukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan bilang, ambil Maria sebagai istrimu karena anak itu adalah anak yang dikandung dari Roh Kudus, anak itu adalah kudus, dan serta-merta Yosef mengikutinya. Lalu mimpi lagi, ambil ibu serta anak itu, mengungsilah ke Mesir. Wah, ya. Yosef serta-merta bangun dan mengungsi ke Mesir. Ya. Suatu perjalanan yang
kalau mau dipikir-pikir dari kacamata manusia bukannya menyelamatkan si anak ini ya, tapi justru perjalanan ke Mesir waktu itu melewati padang gurun, melewati jalur-jalur penyamun, perampok ya, tapi Yosef mengambil resiko itu, siap berjalan sendiri ya, tanpa harus rombongan, lalu mengungsi ke Mesir, lalu balik lagi ya. Suatu komitmen untuk mengikuti perintah Tuhan. Nah, itu yang membuat satu keluarga kudus. Bagaimana komitmen seorang, atau paling baiknya adalah dua orang tua, ya, bapak dan ibu, untuk mendahulukan perintah Tuhan. Maria pun seperti itu. Hari ini Injilnya adalah bagaimana Yosef mempersembahkan Yesus di bait Allah sesuai dengan hukum Taurat ya. Jadi apapun masalah yang dihadapi, Yosef selalu mendahulukan Tuhan ya, mendahulukan perintah Tuhan. Dia selalu peka ya. Perintah Tuhan dia ikuti, bukan hanya hukum Taurat ya, bukan hanya secara hukum, tapi juga dalam mimpi ya. Bayangkan itu ya, bagaimana pekanya seorang Yosef, bagaimana awasnya seorang Yosef, sampai dia bisa membedakan, oh ya, ini dari Tuhan ya. Walaupun mimpi sederhana sekali, kita seringkali malah kalau mimpi yang diharapkan adalah dapat lotre ya. Kalau kita mimpi itu diharapkan dapat lotre lah, dapat untung lah, dapat inilah ya. Jarang sekali kita bermimpi untuk mengikuti kehendak Allah atau Allah yang hadir dalam mimpi. Jarang sekali, mungkin tidak ada ya. Karena apa? Karena pikiran kita dipenuhi oleh keinginan untuk mencari untung ya, keinginan untuk hidup baik dan semuanya normal, tapi kita dikuasai oleh itu sampai mimpi pun kita tidak bisa bertemu Tuhan ya. Ya, kalau kita bermimpi, orang bilang bunga tidur, tapi sebenarnya mimpi adalah apa yang kita perjuangkan ya, dalam hidup ya. Mencerminkan apa yang kita perjuangkan dalam hidup. Kalau Yosef misalnya mimpi sampai ketemu malaikat ya, mungkin dia atau sudah pasti ya, hidupnya memang sehari-harinya adalah memikirkan tentang kehendak Allah. Tuhan mau apa dari hidup saya? Tuhan mau apa dari hidup saya? Sampai akhirnya Tuhan pun hadir dalam mimpi berupa malaikat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih ya, kita semua berasal dari keluarga. Ya, saya juga berasal seorang imam, berasal dari keluarga. Keluarga saya tidak kudus. Ya, keluarga saya juga bermasalah. Ya, saya yakin kita semua ini punya masalah. Tetapi bagaimana dalam masalah-masalah itu, ya kita taat atau mendahulukan perintah Tuhan. Bagaimana kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita, haus, kita lapar untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tentunya pasti Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan menunjukkan jalan, entah itu lewat mimpi ya, kalau sekarang pasti lewat kitab suci, karena semua orang bisa baca kitab suci ya, lewat perayaan-perayaan sakramen gereja. Nah, di masa pandemi ini yang semuanya serba terbatas ini ya, kita diajak untuk mencari kehendak Tuhan. Apa maunya Tuhan ya dengan keadaan ini, dengan pandemi corona ini yang melanda seluruh dunia ya. Bukannya kita saling menyalahkan, kita bukan waktunya lagi saling menyalahkan ya, saling menuduh atau mencari keuntungan sendiri di tengah-tengah pandemi ini. Itu bukan saatnya untuk itu ya. Kita bersama-sama mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau ya, yang kita harus buat di masa-masa seperti ini tentunya. Saya berdoa semoga keluarga-keluarga kita ya, terutama keluarga Katolik di tahun Santo Yosef ini lebih peka terhadap suara Tuhan, lebih mencari apa kehendak Tuhan untuk hidup kita. Kita seolah disadarkan, wah hidup bukan hanya cari uang, hidup bukan hanya untuk cari enak, tapi hidup adalah untuk mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidup saya. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan
Fresh Juice Minggu 27 Desember 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Wens Edi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Selamat merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Juice.